Halo, selamat datang kembali di channel Evins Prakoso bersama gue Evins. Ya, biar nggak boring ya, kali ini gue pengen ngikutin kayak podcast Deddy Kobuzer. Anjing emang, ngobrol-ngobrol doang viewers jutaan lebih bangsat. Ya, dia juga udah terkenal sih ya, tapi ya udahlah. Nah, biar kesan horornya dapet nih di channel gue pengen ngajak seseorang yang emang dia itu indigo sih. Ya, gue juga nggak ngerti sih indigo itu apa ya. Maksudnya, gue tahu kayak indigo itu kan kayak bisa komunikasi sama yang hal-hal gaib gitu kan gitu. Tapi gue kayak apa ya? Gue nggak merasakan sendiri sih. Gue tuh tipe orang yang harus merasakan dulu baru gue tuh percaya gitu loh. Bangke emang sih gue. Sama seorang cewek lah anjir. Ya dia cewek gue, namanya Monica. Jadi kita nanti bakal ngobrol-ngobrol ya, kayak pengalaman indigo dia itu apa sih gitu kan. Ya intinya itu sih. Oke, sebelum kalian dengerin ngobrol-ngobrol gue bersama cewek gue mengenai hal-hal goib anjing, jangan lupa subscribe channel ini dan like video gue kalau kalian suka. Tonton juga video-video gue lain, banyak yang seru, dan komentar sebaik-banyaknya untuk bahan diskusi kita. Terima kasih. Jadi cuy, gue udah terhubung sama cewek gue via Zoom. Anjing, via Zoom, gila. Ini tuh kayak di berita-berita gitu gak sih? Keren ya anjing. Gue tuh harusnya jadi presenter kismis gitu ya. Ada yang tahu kismis gak sih? Baik bacot anjing. Ya udah, gue langsung sapa aja. Halo, sayang. Anjing. Gue ngapain manggil sayang ya lagi begini? Ya harusnya gue jangan manggil sayang deh. Gue panggil nama aja. Hai Monica, kita terhubung via Zoom. Biasa juga VC sih, tiap hari ngapain juga ya enggak? Iya, Monica. Kita agak formal dikit nih. Jadi kesannya kita itu kayak bukan orang kayak lagi nggak pacaran gitu. Kita kayak antara host dan narasumber, anjir. Boleh lah ya. Iya. Apa kabar Monica? Baik. Baik ya, ya ampun. Formal banget anjing. Ya udah deh, langsung nanya aja nih kayak. Nah, sebenarnya apa sih indigo itu? Sebenarnya sih aku kurang terlalu paham karena aku juga nggak terlalu mendalami ya. Cuma menurut aku kalau indigo itu ketika seseorang punya kemampuan untuk melihat sesuatu yang orang lain nggak bisa lihat. Kayaknya sih gitu ya. Oke, berarti kayak bisa ngelihat hal-hal yang gaib gitu ya. Iya anjir, kayak seru ya kayak gitu ya. Kadang tuh aku pengen sih ngelihat kayak gitu, cuman ngeliat di film aja udah takut anjir. Iya. Nah, tapi awal-awal takut gak sih punya kemampuan gitu? Maksudnya kan ya kita kan nggak tahu ya aku pencitraan kayak jin-jin itu tuh gimana, tapi apakah seperti yang ada di film gitu? Yang mukanya serem. Maksudnya yang mukanya serem gitu? Ya, Nggak juga. ada beberapa Tapi, ya. Oke, tapi gimana lanjut coba. Gimana lanjut Jadi tuh coba. ya pasti seremnya tuh bukan serem penampakannya kayak di horor-horor ya. Seremnya tuh karena kita tahu dia tuh bukan manusia gitu, bukan yang hidup gitu. Jadi kayak mau dia mungkin hancur atau enggak gitu ya misalnya gitu, kita tetap aja takut. Oke. Berarti awal-awal sempat ngerasa takut gitu ya? Ya cuman lama-lama udah kebiasa kali ya. Jadi kayak ya biasa aja lah gitu kan. Ada pocong, ngelihat tuh ya pocong. Kuntilanak kayak ya elah, dia lagi si anjing gitu ya. Anjir gue kalau ngomong sembarangan bangsat. Nah, terus itu tuh mulai dari kapan? Sebenarnya sih kayaknya mulai dari Maksudnya ngerasa indigonya itu? Ngerasain kayak punya kemampuan itu tuh dari kapan? Punya kemampuan itu tuh dari kapan sih? Kayaknya sih ya, kayaknya itu dari sebelum sekolah sih. Sering lihat. Sebelum sekolah? Enggak, sebelum sekolahnya tuh SD, TK. SMP, SMA, TK.
Oke, dari TK, bersih dari masih bocah ya, udah bisa ngeliat Jadi gitu ya. tuh dari sebelum sekolah lihat, lihat gitu kan. Tapi ya udah, dulu kan waktu kecil nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ngeh. Tapi sempet bete nggak punya kayak kemampuan begitu, kayak anjir kok gue punya kemampuan spesial begini ya, cuman yang lain nggak bisa gitu. Terus kayak gue jadi was-was nih kalau kemana-mana gitu nggak sih, kayak bete gitu nggak? Sebenarnya sih bukan bete karena kita bisa lihat ya, tapi kesalnya tuh karena mereka tahu kita bisa lihat, jadi mereka tuh targetnya ke kita gitu loh. Jadi kayak misalnya ada tempat yang nggak enak tuh, badan aku yang sakit atau kayak aku yang nggak enak di situ, padahal teman-teman aku yang lain biasa aja gitu. Itu sih yang bikin kesel. Oh, berarti kayak caper iya, kayak gitu mereka ya? Kita tahu gitu loh, gitu kita tahu mereka. Oke, jadi kayak karena ngerasa kayak wah anjir nih ada temen nih, ada orang, ada kayak ibarat kata manusia yang merasakan keberadaan gua, makanya mereka tuh kayak seneng gitu ya. Jadi kayak waduh gue gangguin deh gitu ya, kayak ngajak main gitu ya, tahu nggak, kayak anak kecil caper gitu sama orang gitu. Oh gitu, oke. Menarik sih, menarik. Terus selama ini nih, selama lu dari TK, sebelum TK ya, dari sebelum TK sampai sekarang, punya pengalaman paling menarik apa? Gue yakin kan banyak kan, tapi pasti ada yang menarik dong. Salah cerita, coba kita lebih spesifik aja gitu. Ada nggak pengalaman gitu yang paling menarik deh gitu? Pengalaman yang paling menarik sebenarnya tuh kayaknya yang waktu ini deh, waktu kelas 4 SD. Aku tuh kan sebenarnya orangnya cerewet gitu kan, maksudnya banyak ngomong gitu. Terus tiba-tiba pas kelas 4 SD tuh aku tuh kayak pendiam. Terus kalau misalnya habis maghrib tuh suka melamun, suka kayak gitu. Tapi kan orang tua kan nggak ngeh kan. Terus waktu itu kejadiannya tuh aku tuh juga waktu kelas 4 SD tuh rambut aku tuh panjang banget sampai kayak hampir sepantat lah ya, sebokong gitu, panjang. Nah terus waktu itu kan ada berubah sifat aku, cuman orang rumah nggak nyadar. Nah terus itu aku lagi ke tempat keluarga aku, daerah Kalimantan Barat, tapi agak ke daerah masuk ke daerah pedalaman gitu. Nah jadi di situ aku lagi nginep sama tempat keluarga aku sama mama papaku juga. Nah terus mamaku tuh mimpi pertama dia mimpi, di dalam mimpinya tuh dia tuh lihat aku lagi main di depan teras. Terus dia pas lagi ke WC dia ngeliat aku lagi di WC. Terus mamaku nanya dong, Mbak, tadi kan mama lihat kamu di teras, kok sekarang kamu di WC? Terus respon aku yang di WC itu tuh tiba-tiba aku langsung tarik tangan mamaku, melotot, terus tangan aku dingin. Nah terus habis itu mamaku kebangun kan, terus mamaku inisiatif cerita sama keluarga aku yang di sana yang daerah pedalaman itu kan. Terus kata keluarga aku, kalau menurut kepercayaan orang setempat di situ, kalau misalnya kita mimpi, misalnya kayak aku lihat kamu nih Vin di rumah aku, tapi aku lihat kamu di pasar. Nah itu tuh ibaratnya tanda-tanda bahaya, lu mau diambil gitu. Paham nggak? Oh, diambil sama makhluk halus ini gitu. Entah diambil atau mungkin ya mau meninggal gitulah. Meninggal. Terus kan jadi kayak bener-bener rohnya takut. Itu dia. Lanjut terus. Mamaku takut terus. Kan. Nah terus habis itu mamaku langsung keluargaku inisiatif buat manggil orang pintar yang di situ kan, buat ya namanya kepercayaan orang dalam kan, kita ya ngikut aja kan. Nah terus kata orang tuh ini apa namanya di sini tuh bilangnya tuh balikin semangat gitu, semangat hidup gitu kan. Jadi aku tuh kata orangnya yang bisa baca, aku tuh diikutin nama kuntilanak. Anjir, diikutin gitu. Dia kuntilanaknya ngintilin gitu. Dia tuh kayak ngambil semangat aku gitu loh. Paham nggak? Kayak ngambil. Bentar, semangat ini tuh berarti kayak semangat lu buat gitu hidup, menjalani hari-hari gitu.
Oh berarti pada saat itu tuh kamu tuh kayak bener-bener males Terus gitu juga ya? jadi gampang sakit kan, gara-gara ya lemes gitu. Anjir, wah berarti jangan-jangan nih orang-orang selama ini nganggur, nggak ngapa-ngapain ya kan? Kerjanya cuma tidur-tidur, nggak semangat, bisa jadi diituin sama kuntilanak. Anjing, sabi. Terus gimana Setidaknya terus? aku tuh ikutin nama kuntilanak katanya gitu. Terus aku langsung keinget kan, aku tuh dari kecil tuh memang suka ada yang mbak-mbak kunti yang nampakin aku. Kayak tiba-tiba muncul gitu loh. Bisa kamu deskripsiin nggak? Kayak gimana itu? Kali aja ya kan beneran sama kayak yang di ini, yang kayak selama ini kita di film-film gitu. Bisa nggak? Coba dong. Oh, aku inget banget. Kamu tau gak sih rambut-rambut orang zaman dulu yang kayak panjang tapi agak ngembang ke atas? Kayak berantakan, tapi zaman dulu kan lagi model kan. Yang emak-emak biasanya itu loh, foto zaman jadul. Oke, mama ini ya, mama Ya tahun gitulah 90-an pokoknya, gitu pokoknya ya. tahun zaman jadul. Iya. Terus Ah. ininya nih kayak cekung apa? Namanya tuh apa? Kantong mata. Ya, kantong mata matanya mata. tuh Iya, kantong mata. lebih bukan ke hitam tapi udah hitam terus kayak berkerut gitu be, aku inget ada teh lalat deh ya salah. Sampai gue inget teh lalatnya dong. Terus iya kayak gitulah, susah didefinisikan. Pokoknya gue inget gue sering ngeliat kunti itu kayak cewek intinya gitu. Tapi dia ada luka-luka apa gitu, mukanya hancur gitu nggak? Di yang aku lihat sering itu sih enggak ya, cuman ya rambutnya gitu terus dia pucat aja gitu. Oh enggak ya? Oh pucat ya, nggak perawatan tuh si anjing berarti. Dia belum tahu RH klinik berarti. Oke lanjut. RH klinik. Harusnya ke Natasha sih atau enggak, aduh. Astaga, ayo lanjut. Habis itu pas orang pintarnya tuh bilang apa namanya, orang pintarnya tuh bilang kayak aku diikutin sama Kunti itu kan, terus dia langsung ngobatin. Ngobatinnya tuh gimana? Ya tuh ya aku ingat, jadi potong ayam kampung tapi aku lupa jenis ayam kampungnya tuh apa. Oke, terus? Nggak salah yang hitam semua deh, bulunya harus yang hitam semua gitu. Terus habis potong ayam kampung, terus nyiapin seserahan kayak gak tau lah, gue nggak ngerti, seserahan kayak bunga-bunga gitu. Pokoknya dimasukin tempayan yang gitu ya. yang kayu yang bulat lebar gitu. Oh iya Nah itu nanti ada kayak baskom gitu, baskom kayu itu nanti gitu kayak ya. ada kamu kayak ya sejenis janur tapi bukan janur deh kayaknya, tapi yang di tengah-tengahnya tuh kayak ada janur gitu terus di sininya ada apa-apa gitu gue ingat. Oke. Terus udah persembahan mama aku udah cari Itu diapain semuanya, itu? udah dicari untuk obatin aku gitu ya. Terus dukunnya minta baju aku yang aku sering pakai tiap hari. Waduh, bajunya mahal gak? Enggak lah, baju murah. Jangan-jangan karena baju mahal itu diminta, bisa jadi. Oke, terus? Nah jadi minta baju yang paling sering aku pakai, untungnya aku ada bawa bajunya. Terus dimasukin apa gitu di baju aku gitu, mungkin buat manggil itu juga. Masukin apa nggak paham. Terus langsung dia wow gitu. Gak tahu ngapain, pokoknya wow gitu kan. Terus itu tuh malam-malam, gue nggak tahu hari apa. Terus anjing langsung kayak ngaung-ngaung gitu kan. Gue di tengah-tengah cuy. Terus gue di tengah-tengah, mama di sini, papa di sini, kayak aku di tengah-tengah. Dukunnya nggak salah ada 3. Anjir, berarti kayak ritual gitu ya? Ya. Jadi dukun saut-sautan, terus juga anjing saut-sautan. Anjir, itu udah kayak apa? Anjing kayak paduan suara bangsat. Ya lanjut terus gimana tuh?
Udah sama ritualnya, terus tiba-tiba dukunnya bilang gini, kamu suka maghrib nyandar depan pintu ya? Terus aku bilang iya, nggak boleh. Jadi aku sampai sekarang nggak pernah mau nyandar gini. Lo tau kamu nyandar gini? Iya. Jadi takut aja sampai sekarang. Karena kayak trauma gitu ya? Iya, sampai karena dukunnya kan ngomong gitu, aku takut. Anjir. Berarti nih dukun tahu ya, kayak kamu tuh suka nyender, terus juga kayaknya dia tuh tahu gitu perihal nih ibu-ibu yang tidak terawat ini. Sumpah, di rumah ngomongnya sumpah, takut gua. Lah kan emang gak terawat dia kan? Dia keriput, rambut keribo. Oh, berarti di alamnya dia nggak ada tuh salon-salon gitu, nggak ada. Aduh, kasihan. Pantesan dia gangguin kamu ya nggak? Aji. Oke. Iya. Oh, tapi habis itu setannya langsung keluar dari kamu gitu? Enggak, jadi dia pertama ngambil di sini, nggak tahu ngambil apa gitu. Ada batu kerikil gak salah waktu itu di sini aku. Di dalam kepala ada batu kerikil? Iya. Anjir. Jadi dia gini loh, dia nggak kayak pura-pura gitu, dia gini nih, gini terus digini. Terus keluar ketek gitu. Anjir. Itu definisi kepala batu sih. Iya nggak sih? Iya, oke. Iya anjir, itu berarti ini dukun kayak gitu terus batu pada jatuh gitu ya? Iya, tapi nggak banyak sih, kayak 3 atau 4 gitu. Oke, anjir. Nah, terus nih baju yang tadi yang udah diisi-isi, habis dipanggil, terus habis diisi-isi, dia belah belah leher ayam, terus habis itu baju aku dimasukin ke sini aku. Kemana? Ke punggung. Oh, masukin ke punggung gitu ya? Oke, terus? Sebelum dia masukin, dia ngecek nih, terus dia kayak ada benang, terus bilang, semangat hidup kamu tuh tinggal segini deh. Takut gak gua? Berarti kalau semisal itu udah tipis banget dan itu ada kemungkinan kamu tuh amit-amit bakal bunuh diri atau apa gitu ya? Ya enggak sih, mungkin kalau bisa sakit karena gua lemas atau apa gitu, atau gimana, pokoknya bisa dibawa dia lah gitu. Intinya sampai lu mati lah gitu ya? Bisa jadi, gue nggak paham sih ya. Pokoknya itu semangat katanya gitu. Cuman pada saat lagi didukunin ini nih, kamu kan lagi didukunin nih di tengah-tengah gitu. Nih kuntilanak ini nggak kayak, oh tidak gitu nggak? Gue tutup mata, nggak boleh buka mata. Oh gitu, oke. Anjir. Wah, serem sih. Gue milih itu jadi cerita yang paling cerita yang paling, kata tadi kan, yang paling terngiang-ngiang, yang paling menarik ya, karena ya hampir membuat gue maksudnya membahayakan diri gue kali ya. Iya, sampai kayak mau kehilangan nyawa ya dari situ ya. Iya, mungkin karena dia udah ngikutin gue dari yang gue tadi, gue bisa lihat itu sebelum sekolah kayaknya. Berarti udah lama dong itu ngikutinnya. Kayaknya udah lama, makanya gue dari dulu tuh suka rambut gue tuh panjang gitu loh. Sekarang gue nggak pernah mau, paling segini. Takut kalau panjang-panjang tuh. Berarti kalau panjang-panjang menarik perhatian kayak gitu ya? Enggak juga sih harusnya, cuman karena trauma gue yang kayak pada saat itu dia bilang, dukunya dia bilang gini, potong rambut jangan panjang-panjang katanya gitu. Habis ini potong rambut ya katanya. Dukunnya ngomong gitu, jadi gini loh, dia bilang nggak boleh menyandar di pintu, terus potong rambut. Jadi hal-hal yang pernah dibilang sama dukun itu, gue tuh nggak pernah mau langgar karena gue takut terulang lagi. Emang karena itu tuh, saat itu tuh gara-gara itu tuh gue tuh lemas, terus suka kayak melamun gitu, aneh lah. Itu serem sih anjir, sampai dia bisa bilang lu tuh kalau potong rambut jangan lu kalau punya rambut jangan panjang-panjang, potong gitu. Tapi itu sekarang udah nggak ada ngikut kamu lagi ya?
Enggak sih. Ya kamu lihat aku aneh kan? Ini kadang sih. Enggak, udah aman, udah nggak ada kayak melamun gitu, udah enggak sih, atau di pintu gitu, nggak ada, udah. berarti yang aku lihat tuh kamu tuh sebagai orang indigo itu kayak banyak ini ya, banyak digangguin gitu ya. Cuman kamu tuh emang bisa nggak sih, maksudnya tuh bisa punya ilmu nggak sih kayak buat entah buat menangkal mereka atau minimal tuh kayak buat ngusir mereka lah gitu loh. Nggak bisa sih gue, soalnya aku tuh nggak mendalami itu, jadi kayak ya udah gue bisa lihat ya udah gitu. Yang penting tuh aku tuh saat lagi datang bulan aja itu lebih sensitif, jadi mendingan nggak usah kemana-mana aja gitu. Agak garing sih sebenarnya hidupnya jadinya. Oh gitu. Jadi kalau lagi datang bulan biasanya mereka tuh kayak pada tertarik gitu ya? Iya pasti. Gitu, oke. Ya kan biasanya kan kalau indigo gitu kan mereka punya kemampuan khusus juga kan kayak buat menangkal gitu, kayak Roy Kiyoshi bisa. Terus siapa lagi? Banyak lah. Ya maksud aku kayak orang-orang kayak gitu loh. Tapi kalau kamu nggak bisa berarti cuma bisa ngeliat doang ya. Itu sih yang kayak sih. Mungkin karena aku nggak mau mendalami itu dan nggak punya minat ya ke situ ya. Menarik. Bisa-bisa saat gue kerja gue bisa gila kalau gue mendalami itu. Anjir. Keren sih. Oke. Tapi mungkin kita juga nanti bakal cerita juga ya kayak pengalaman waktu kita jalan-jalan ke 3 pulau gitu ya. Iya itu boleh tuh. Iya, jadi gini cuy, waktu itu kan gue pernah liburan sama cewek gue ini kan. Jadi kita cuma nge-trip sehari doang. Waktu itu kita ke Pulau Onras, ya. Nah, jadi buat yang kalian udah pernah lihat video gue itu salah satunya itu gue bahas pengantin di Pulau Onras. Nah, kita tuh bener-bener kayak ngerasain gitu kan digangguin tuh sama si Maria itu sih, anjing sih tuh, sumpah. Tapi jujur ya waktu itu tuh aku tuh bener-bener kayak orang bego juga sih, kayak bukan orang bego ya, namanya orang awam ya kan, nggak ngerti apa-apa. Pada saat kamu lagi digangguin itu kayak aneh aja, ini apaan sih anjing, ini acting atau apa sih gitu kan. Makanya waktu itu bener-bener ngeblank anjir, sumpah. Itu nanti kali ya, mungkin kalau pada mau gitu, aku bakal ngontek kamu lagi terus bakal cerita soal itu ya, enggak, next saja ya. Cukup kali ya Monica ya. Ya sampai jumpa lagi ya. Mungkin next kalau emang lagi bingung materi, aku bakal ngontak kamu aja deh. Oh, buat lagi bikin konten ini. Ya? Yoi, lagi bingung sebenarnya. Ini konten apa ya? Mau bikin bahas-bahas konspirasi kayak bete gitu-gitu mulu ya kan gitu. Ya udahlah, ngobrol-ngobrol aja. Oke. Makasih ya. Oke. Dadah. Nanti lanjut lagi di VC. Oh. Oke cuy, tadi itu ya. Jadi udah ngobrol-ngobrol sama cewek gua. Ya buat kalian biar tahu aja dia tuh kayak indigo gitu sih. Jadi kayak bisa ngelihat yang supranatural gitu. Serem sih. Gua awal-awal juga serem, cuman lama-lama kebiasa aja sih. Biasa aja ya, enggak. Ya gitulah. Ya cukup kayaknya ya ngobrol-ngobrol bareng bintang tamu, anjing bintang tamu, padahal YouTube baru seberapa anjir, belum gede gitu ya. Emang jujur emang karena gue bingung juga sih ya kan mau bahas apa gitu, tapi ya udahlah ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini video yang cukup lama sih menurut gue, sampai 20 menitan lebih, cuman seru sih gue rasa ya. Jangan lupa subscribe channel gue, like video ini kalau kalian suka, dan see you on the next vids. Bye.